Waktu dan tempat disilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin para penonton yang di sana bisa melihat barisan di sini. Ada hal aneh barangkali. Ada peci hitam mengapit peci kuning. Lalu ada yang tidak berpeci di ujung dan di pangkal. Inilah potret karya beliau. Iya. Potret Pak Amir itu jarang sekali pakai peci. Ya, satu itu. Saya pernah tanyakan, Pak, kenapa Bapak jarang pakai peci? Jawabannya nanti di akhir. Itu cara orang media. Kemudian yang kedua, Pak Amir itu jarang sekali mau diminta khutbah Jumat. Mungkin kita semua belum pernah melihat Pak Amir khutbah. Ketika itu saya tanyakan kepada beliau, Pak, kenapa Bapak tidak mau khutbah? Jawabannya ada dua. Ketika beliau melatih di sebuah pelatihan kader mubaligh, beliau jawab begini, di depan generasi muda, yang akan jadi khatib itu harus yang gagah-gagah, yang tampan, yang murah senyum. Saya tidak masuk kategori itu. Itu jawaban beliau depan yang muda-muda. Tapi ketika ditanyakan di belakang itu, beliau berseloroh dengan bahasa yang mungkin bagi kita sulit diterima. Itu jadi inspirasi cerpen saya. Judulnya Batal Khutbah. Bapak enggak mau Pak khutbah Jumat Pak. Mohon maaf, kata beliau begini. Khutbah itu ibadah membelakang kiblat. Awak mudah tergoda jadi Tuhan. Itu kata-kata beliau. Sebenarnya saya ingin punya catatan yang panjang tentang beliau, tapi waktu terbatas. Satu saja catatan saya tentang sebuah cover buku, judulnya Qanaah. Cover itu kami buat selama 3 bulan, dan kami usulkan judul itu sekitar 11. Judul yang kami ajukan begini, menyambut 75 tahun Profesor Amir Syarifuddin, dedikasi untuk umat, pendidikan, pengetahuan negara dan bangsa. Lalu kami buat rancangan cover beliau di depan gedung MPR, jadi anggota MPR sampai keliling dunia dan segala macam. Kemudian foto-foto beliau pakai baju toga, pakai jas, baju kebesaran seorang guru besar, rektor. Semuanya beliau gelengkan. Enggak itu dah. Foto yang beliau pilih adalah sebuah foto paling sederhana, tanpa embel-embel. Hanya sebuah kacamata dan baju kotak-kotak sederhana. Tidak pakai jas, tidak pakai toga, tidak ada emblem guru. Nah itu yang beliau berikan kepada kami. Judulnya apa Pak? Qanaah. Itu judul dari Pak Amir. Fotonya hanya foto wajah beliau tanpa peci, tanpa toga, tanpa segala macam di buku itu. Nah, itu kemudian saya tanyakan berulang-ulang sampai beliau berikan jawaban yang mengejutkan bagi saya tentu saja. Mungkin bagi kita semua juga. Ini awak keluar dari surga itu kenapa? Kakek kita Nabi Adam itu diusir dari surga kenapa? Saya tidak bisa jawab. Nanti tahu makan buah kuldinya Pak. Pikir-pikirlah. Itu saya tanyakan ke berbagai orang apa yang diminta Pak Amir. Saya dapat jawabannya dari Prof. Samsul Bari Khatib ketika saya bimbingan disertasi, ketika akan ujian. Tapi dengan sebuah pertanyaan ulang dari Buya Samsul Bari Khatib. Pul, coba pikir-pikiran Pul. Ndak Tuhan itu memprank Nabi Adam, ndak? Prank bago, Buya. Tuhan kan maha tahu. Tahu ndak Tuhan kalau Nabi Adam itu nanti makan buah kuldi? Ya tahulah Buya. Di prank Nabi Adam kau makan buah kuldi untuk diusia. Saya pusing sekali waktu itu karena pengetahuan saya tentang agama sangat rendah. Itu saya bawa ke Pak Amir. Pak,
Aduh, nama tanya Pak Sukoiko nggak dapat yang menjawabnya Pak. Beliau jelaskan dengan sangat detail dengan bahasa untuk orang paling awam. Ini jawaban beliau. Ketika saya tanyakan, Pak, kau tanya orang Pak, Bang, kau Nabi Adam di usia surga itu semacam prank dari Tuhan enggak? Jawabannya begini supaya kita tidak tersesat ya. Ini Pak Amir yang menjelaskan kepada saya. Pernah Sipul tinggal di rumah Mintuo? Oh, pernah Pak. Nah, kasalamonya Sipul tinggal di rumah Mintuo tuh? Tidak Pak. Imut tuh. Tentu tidak Pak. Pada masanya nanti Sipul akan punya rumah surang, rumah masa depan yang disiapkan. Kalau elok lo laku diantanjo dari Galombang ke rumah baru tuh. Tapi kalau banyak parangai, panjek lah batang cuadak tuh di usia tegak-tegak. Itu mantik beliau menjelaskan. Itu saya bawa kembali kepada Buya Samsul Bari Khatib. Iko yang bodape Buya, 100 Sipul. Padahal itu jawaban dari Pak Amir. Pak Amir itu sederhana, tapi bukan pikiran beliau yang sederhana, tapi sikap beliau. Beliau mau menjelaskan pada seorang murid di luar kelas, kalau ini murid dalam kelas semua ini, saya murid di luar kelas, tidak pernah masuk kelas beliau. Beliau mau menjelaskan detail sekali kepada saya yang tidak mengerti ilmu agama. Saya bukan dari lulusan UIN Imam Bonjol, tidak pernah di Aliyah. Semua bahasa-bahasa agama, bahasa tasawuf yang paling berat sekalipun ketika saya tanyakan, beliau jelaskan dengan bahasa paling awam yang bisa saya tangkap. Nah itu yang beliau contohkan bagaimana hidup qanaah itu memang dari keseharian beliau. Saya pernah tanya, Pak, jadi anggota MPR pernah Pak main golf Pak? Enggak. Beliau anggota MPR yang beberapa kali diajak main golf tidak pernah mau, tapi beliau tanam pucuk perancih di halaman. Oke, barangkali itu catatan saya. Jadi Pak Amir itu bersahaja dari pikiran dan cara hidup beliau nyata bersahaja. Qanaah itu bukan gagasan, tapi sudah cara hidup beliau. Saya sering malu kalau akan bertanya kepada beliau tentang hal penerbitan buku itu. Segala macam beliau tidak mau tahu. Kalau Sipul bisa membaca, baca. Kalau Sipul bisa mencetak, cetak. Kalau bisa disebarkan, sebarkan. Kalau enggak, itu cukup. Itu aja. Beliau terima apapun yang akan dihasilkan dari yang kami lakukan dengan Buya Dekan waktu itu. Oke. Ada pertanyaan awal tadi yang belum saya jawab. Kenapa Pak Amir tidak mau pakai peci? Mohon maaf, ini kelakar kelas sufi. Tolong jangan tersinggung. Bul, kalau pakai peci itu, tambah hubungan kepala ke Tuhan. Hari ini saya tidak pakai peci untuk mencoba menjawab. Tapi karena itu kelakar, mohon tidak dibawa dalam hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Dr. Saiful Yazan.